Kita balik lagi kemari. Mani itu semuanya suci kecuali mani anjing dan mani babi. Itu udah tadi kita bahas. Kalau dari anjing dan babi semuanya itu adalah najis, bahkan najis berat. Nah, kemudian apa lagi yang termasuk najis? Yang termasuk najis berikutnya adalah wala banu ma la yu'kalu lahmuhu, dan air susu hewan yang tidak boleh dimakan. Susu kalau dari hewan yang halal dimakan suci. Susu kambing, kambing kan halal dimakan, air susunya suci, silahkan diminum. Susu sapi, susu kuda liar kan kadang dijual tuh, itu boleh. Kenapa? Karena kuda, sapi, kambing itu halal dimakan. Jadi silahkan susunya diminum karena suci. Tapi kalau susu dari hewan yang haram dimakan, nah misalnya susu harimau, susu beruang, tapi susu beruang banyak dijual. Nah, itu mereknya beruang. Nah, tapi susunya susu sapi. Nah, tapi misal susu beruangnya asli lah, karena beruang kan menyusui, dapat gitu, itu najis. Susu kucing najis, susu orangutan najis. Nah, kenapa? Karena hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang diharamkan. Nah, itu tadi. Kecuali manusia. Manusia haram tapi susunya tetap suci. Bahkan itu adalah minuman sekaligus makanan. Susu ini dahsyatnya adalah dia minuman sekaligus makanan. Maka orang kalau seandainya diberi susu saja, nggak perlu minum, nggak perlu makan, dia sudah tercukupi. Nah, kandungannya seperti makanan, tapi dia punya banyak kandungan cairan juga. Jadi anak kecil itu cukup minum susu ibunya saja, tak minum, tak makan lagi, udah luar biasanya itu seperti itu. Nah, jadi diberilah ASI, air susu ibu anak ini tadi tuh. Nah, tapi ingat jangan lebih daripada haulaini amaini, 2 tahun saja. Kalau sudah lebih itu dampaknya nggak baik. Nah, wa fisaluhu fi amaini kata Al-Qur'an, dan disapih dia ketika usianya sudah 2 tahun. Itu udah perintah Al-Qur'an. Jadi jangan kasihan sampai 5 tahun masih nyusu saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi 2 tahun saja sudah kasihan, nanti bakalan lebih buruk dampaknya kalau dia dibiarkan. Nah, itu tadi. Jadi berilah air susu nih. Dan susu ini adalah minuman yang memang disukai oleh baginda Nabi. Satu sunnah ya. Ada 3 perkara yang kalau Rasulullah ditawari itu nggak pernah nolak. Ada 3 perkara. Yang pertama parfum, minyak wangi. Rasulullah kalau ditawari ya Rasulullah mau, pasti pakai, nggak pernah nolak. Ini biasa hari Jumat kan banyak orang nawar-nawari parfum. Pakai Pak, jangan nggak dipakai. Walaupun kita nggak suka sama wanginya, tapi kita suka sama sunnah Rasulnya. Rasul kalau ditawari parfum nggak pernah nolak, ambil pakai. Yang kedua kalau ditawari minum susu, mau susu unta, mau susu kambing, mau susu lembu. Nah itu kalau ditawari Rasulullah kalau susu nggak pernah nolak. Nah, jadi kalau seandainya tadi satu kita lagi bertamu orangnya buat susu apa? Susu kambing ada, jangan ditolak, diminum lah. Nah, walaupun kongsi, walaupun sedikit, karena Rasulullah nggak pernah menolak susu. Yang terakhir, yang ketiga adalah hamparan, sandaran atau hamparan. Jadi ini juga yang banyak sering. Nah, kadang tuan rumah udah gelar tikar, Pak jangan di lantai, di karpet kan sering itu. Udah nggak apa-apa sini aja, jangan. Rasulullah kalau dikasih hamparan atau sandaran itu nggak pernah nolak, pasti dipakai sama Rasulullah. Nah, jadi ini adalah 3 hal yang menjadi sunnah untuk jangan ditolak tadi. Rasulullah itu suka minum susu, bahkan doanya khusus. Nah, Allahumma barik lana fiha wazidna, Allahumma barik lana fihi wazidna minha wazidna minhu. Nah, ya Allah berkahi kami di susu ini dan tambahi kami untuk minum susu ini. Rasulullah kalau susu itu minta tambah. Nah, wazidna, dan tambahi kami. Kalau yang lain Allahumma barik lana fima razaqtana saja, nggak ada kata wazidna, dan tambahi untuk kami. Kalau susu ada tambahan doa seperti itu. Nah, tapi kalau susu dari hewan yang haram dimakan, maka hukumnya najis. Tapi kalau susu dari hewan yang halal dimakan, itu hukumnya suci.
Nah, kecuali manusia, walaupun manusia itu haram tapi air susunya suci. Naam, kita lanjut. Illal adamiyah wal alaqatu wal mudghatu wa rutubatul farji fatahiratun. Adapun alaqah, tadi kita sudah bahas darah itu adalah najis. Tapi kalau darah yang merupakan calon manusia itu kan 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari kemudian dalam bentuk alaqah, segumpal darah kan gitu, baru nanti jadi segumpal daging. Nah, kalau segumpal darah yang itu bakal jadi janin, maka itu hukumnya suci, bukan najis. Nah, damun ghaliz, darah yang kental betul, darah yang udah menggumpal betul. Nah, biasa kalau keguguran nampak dia plek jatuh gitu kan. Kata bidan, oh inilah calon anakmu, ini gugur lah, ini berarti itu gumpalan darah itu bukan najis, itu suci. Berbeda dengan darah-darah yang lain. Wal mudghah, dan segumpal daging walaupun belum berbentuk manusia. Nah, kalau itu jatuh maka ini hukumnya suci, bukan najis. Nah, ini kalau kejadian perempuan ini memang harus betul-betul paham masalah segumpal darah dan segumpal daging ini. Kalau jatuhlah keguguran, jatuh segumpal darah, setelahnya keluar darah dari kemaluannya, maka itu tetap dihukumi nifas. Ini yang pernah ditanya. Nah, Ustadz, kalau ada orang keguguran masih sebulan, masih 2 bulan gugur, ya bentuknya masih gumpalan-gumpalan gitu, lalu abis itu ada keluar darah, perempuan tuh nifas atau bukan tuh Ustaz? Tetap nifas hukumnya, jangan sholat. Nah, kadang ada yang ngerasa orang aku belum lahiran kok. Enggak, gugur itu juga sudah dianggap hukum lahiran. Nah, jadi kalau ada darah yang keluar setelahnya itu hukumnya tetap nifas. Nah, tapi kalau masih bentuk gumpalan darah, itu belum menghabiskan masa iddah. Perhatikan, mana tahu nanti ada kejadian. Sering tersalah paham. Kalau ada laki perempuan bercerai, itu kan perempuannya ambil masa iddah, kan gitu. Perempuannya ambil masa iddah. Kalau sedang tidak hamil dan dia masih mengalami haid, maka iddahnya adalah 3 kali suci. Suci sekali, haid lagi, suci 2 kali, haid lagi, suci 3 kali, haid lagi, habis iddahnya. Nah, itulah kalau dia tidak hamil dan masih mengalami haid. Kalau dia tidak hamil tapi sudah tidak haid, usia 60 tahun, cerai. Kalau 60 tahun masih haid nggak, Bu? 60 tahun. Menopause berapa, Bu, biasanya? Berapa, Bu? Nggak usah malu-malu, Bu, karena hukum. 50. 50. Ada perempuan usia 55 bercerai sama suaminya. Tunggu 3 kali suci. Mana bisa lagi 3 kali suci? Aku suci terus. Kapan lah habis iddahku? Kalau seandainya seperti ini, iddahnya 3 bulan kan gitu. Iddahnya pakai hitungan hari. 3 bulan berlalu habis iddahnya. Kalau mau nikah lagi dia silahkan. Nah, pada yang mau ya itu urusan dia. Tapi kalau seandainya mau nikah lagi boleh. Nah, seandainya dia diceraikan saat hamil, lagi hamil berantem cerai, nah, maka iddahnya adalah sampai melahirkan dia, maka habislah iddahnya. Itu begitu. Selama belum melahirkan, iddahnya kan belum habis. Nah, usia kandungan masih sebulan, berantem kuat, tak bisa lagi berdamai, cerai kata suaminya. Ambillah masa iddah. Stres, depresi, nggak selera makan, berpengaruh nggak ke janin? Keguguran, jatuh, plek. Habis nggak iddahnya? Ini dia yang diperhatikan. Kalau yang jatuh tadi kan kalau seandainya hamil, lahiran, habis iddah. Ini keguguran. Kalau kegugurannya masih dalam bentuk gumpalan darah, belum habis iddahnya. Tapi kalau kegugurannya sudah dalam bentuk gumpalan daging,
maka habis iddahnya. Nah, bisa pahami ya. Nah, kalau masih darah belum habis. Lu jadi kapan habisnya? Nanti habis gumpalan darah nih, dia kan bakalan haid lagi. Berarti dengan 3 kali suci lah dia nanti. Nah, tapi kalau yang jatuh itu mungkin usia kandungannya udah 3 bulan, jatuh udah segumpal daging, tapi belum nampak wujud manusianya, masih gumpalan daging gitu. Udah habis masa iddahnya. Nah, ini supaya bisa difahami. Jangan nikah di saat iddah belum habis. Kalau iddah belum habis menikah, tak sah. Oh, ini udah banyak betul. Bercerai sama suaminya 2 minggu kemudian kawin. Suaminya habis bercerai sama istrinya 2 minggu kemudian nikah. Istrinya panas, dia kira dia yang bisa nikah. Nikah juga masih 3 minggu atau sebulan, tak sah nikahnya. Kenapa? Ada iddah yang harus ditunggu. Laki-laki mohon maaf, laki-laki nggak ada. Laki-laki memang kalau bercerai tidak punya iddah. Perempuan kalau bercerai ada iddah. Jadi kalau laki-laki 2 minggu kawin lagi, ya udah tuh biar urusan dia lah. Yang penting urusan perempuan ini patuh sama agama, tidak boleh begitu. Kadang perempuan dijelasi begitu agak berpikir, kenapa pula kami harus pakai iddah? Enak kan laki-laki nih, cerai langsung dikawin lagi, kami harus pakai iddah, kenapa begitu? Karena begini, nasab ini perlu dijaga betul. Kalau ada perempuan bersuami, cerai hari ini, 3 hari kemudian kawin, seminggu kemudian hamil, itu masih akan sangat-sangat membingungkan. Ini hamil dari suami pertama atau hamil dari suami kedua. Tapi kalau sudah 3 kali suci, udah haid suci, kemungkinan besar rahim udah kosong. Kalau dia nikah, maka hamil udah bisa dipastikan dari suami yang kedua. Nah, begitulah. Jadi itu fungsinya. Kami laki-laki tak punya rahim, jadi tak ada istilah begitu-begitu. Nah, jadi kalau kami pun langsung menikah, tidak ada masalah di masalah nasab nanti. Tapi kalau perempuan itu sangat dikhawatirkan. Ini dari yang mana? Nah, kayaknya dari abang loh, orang abang suamiku yang kedua kok. Nanti dari yang pertama, enggak, dari abang nih. Lahir kok mirip sama yang pertama, kan bingung jadinya. Kok bilang dari aku, kok miripnya dari yang pertama? Nah, itu tadi. Kan jadi masalah. Maka pastikan dulu itu ada atau tidak isinya. Nah, kadang yang namanya kehamilan ini kan nggak bisa tahu. Kadang udah 2 bulan baru terdeteksi, kan begitu. Nah, maka oleh sebab itu paling tidaklah kalau seandainya dia yang masih haid itu 3 kali suci. Nah, inilah dia insya Allah akan datang. Nah, kita akan masuk kepada faslun fi izalatin najasati, sama sedikit karena udah 1 jam saya menyampaikan. Ada sedikit lagi masih tentang najis. Insya Allah akan kita bahas 2 minggu ke depan.